Memang umurnya masih 15 tahun, tapi berkah insya Allah. Amin ya Rabbal. Apa berkahnya? Kalau mau mencari persatuan, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, tak usah jauh-jauh keluar Riau. Datanglah ke Meranti, akan dapat persatuan itu insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Ada orang saudara kita Tionghoa di Meranti? Ada. Ada orang Jawa di Meranti? Ada. Ada orang Batak di Meranti? Ada. Ada orang Sunda di Meranti? Kumaha, sadayana, damang? Tak ada orang Sunda. Pripun kapare ape? Muka-muka sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Yakin saya ada. Biado ala kita sesudahnya. Horas. Horas B. Habis horas tinggal cabai. Bahasa Cina Pak Ustaz belum dapat lagi. Hanya kencong-kencong lah. Kalau mau melihat orang menjaga persatuan, maka datanglah ke Meranti. Kira-kira cakap saya ini betul apa tak betul? Datanglah ke Meranti. Kalau mau memberi penghargaan kabupaten yang berhasil menerapkan Pancasila, Persatuan Indonesia, wahai Dewan Juri dari Jakarta, datang kalian ke Meranti. Setuju? Siap jaga Meranti, siap jaga Lancang Kuning, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Rupanya kalau habis makan ikan asin begitu suara kita, menggelegar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedangkan berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit bisa dijaga di Meranti ini. Apalagi kalau cuman menjaga kamu, Besti. Makanya kusarankan kalian yang belum menikah, carilah orang Meranti. Karena mereka ini menjaga persatuan, kebinekaan, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Sudah teruji walaupun baru 15 tahun umurnya. 15 tahun ini memang lagi lucu-lucunya. Jadi kalau nampak orang Meranti ini lucu, ya baru 15 tahun umurnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan persatuan ini turunlah rahmat dan barokah untuk kita semua insyaallah. Amin. Qari kita tadi masih muda tapi hidupnya barokah, tidak menengok Al-Quran. Al-Quran itu di kepalanya, suaranya merdu. Saya peluk dia kuat, saya bisikkan ke telinganya, doakan saya minta doa beliau. Tapi Ustadz ceramah, pahala Ustadz banyak. Saya tak yakin pahala ceramah saya ini masih ada. Riya, sum'ah, dipuji orang, disanjung orang, diagungkan orang, dimuliakan orang. Saya khawatir ketika nanti menghadap Allah, ditunjukkan Allah, hai Abdul Somad, ambil debu, hembuskan. Begitulah amal ceramah kau sudah habis Abdul Somad. Diambil follower, viewer, dan subscriber. Tapi saya masih yakin aku mungkin masuk surga bukan karena amalku. Aku masuk surga bukan karena ceramahku. Aku masuk surga bukan karena solawatku. Aku masuk surga bukan karena zikirku. Aku masuk surga karena doa orang Meranti yang tulus ikhlas mendoakan aku. Tengok diaminkan orang ini kan. Pasti malam-malam orang Meranti berdoa, ya Allah, nanti hari ulang tahun Meranti yang ke-15, kabarnya Pak PLT akan mengundang Ustadz Abdul Somad. Sehatkan dia ya Allah, sampaikan dia kemari ya Allah. Sampailah nanti tanggal 10 Desember tuh ya Allah. Habis itu terserahlah ya Allah. Mau mati dia mau apa terserahlah ya Allah. Maka jangan sepelekan doa orang. Mungkin kita lebih kaya, mungkin kita lebih berkuasa, mungkin kita lebih senior, mungkin kita lebih hebat, tapi belum tentu kita lebih ikhlas. Ulurkan tangan, sambut tangannya. Allah, Somad ceramah diulurkan tangan. Kami dari tadi ngulurkan tangan, tak ada diulurkannya tangan dia.
Kalau kulurkan tanganku, lepaslah ini semua. Somad itu katanya, jangan membeda-bedakan orang. Jangan bedakan antara pejabat dan orang kaya dengan rakyat jelata. Kami duduk di bawah, dia kenapa di atas? Pakai karpet 2 lapis. Bukan permintaan saya. Ini yang menyiapkan panitia, lengkap dengan bunga-bunganya. Begitu turun tadi dari speed, dipasangkan kalung bunga leher, dipasangkan tanjak di kepala, langsung dikalungkan saya dengan istri dan anak, bunga di leher. Rasa-rasa film India. Allahu Akbar. Begitulah orang Meranti memuliakan. Tak ada satupun yang mengejek, mencaci maki. Orang Meranti hatinya bersih. Ada Pak Ustaz orang Meranti ini yang hatinya kotor? Dulu memang ada, tapi udah mati dah. Ini yang sekarang nih yang hadir nih bersih-bersih semua hatinya. Tak adil Pak Ustaz. Masa kami duduk di bawah, Ustaz di atas? Kalau ingin betul naik ke atas ini, nanti habis acara, naik. Nanti habis acara, naiklah ke atas, tengok. Macam mana rasanya? Gampang. Nengok ke bawah. Cobalah naik ke atas nanti jam-jam 11 kami udah balik, izin sama panitia. Tegak sendiri, ceramah sendiri, rekam sendiri. Tak ada apa-apanya dunia ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang di atas pentas, karpetnya 2 lapis, dikelilingi bunga-bunga, dengan lampu dimuliakan. Belum tentu lebih dulu masuk surga daripada yang duduk di bawah. Boleh jadi yang duduk di bawah, di atas tanah, becek, kena pasir, kena rumput. Boleh jadi mereka tuh lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Diaminkan orang ini pula. Mengaminkan, aminkan, tapi jaga juga lah perasaan Ustaz tuh. Ustaz Fauzi memegang tangan saya, berkeliling kami dari pulau ke pulau, naik sampan, turun sampan, lalu kemudian dijumpakan saya dengan Kiai Soleh. Kiai Soleh pun memegang tangan saya, lalu tadi berjumpa balik. Ustaz Somad masih ingat dengan saya? Of course. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Hidup ini kan cuma kenangan. Hidup ini cuma kenangan. Saya ingin kalau saya mati, yang dikenang itu yang baik-baik saja. Mudah-mudahan orang Meranti yang dikenangnya yang baik-baik saja, insya Allah. Ustaz Somad itu dulu waktu datang ke tempat kami, ramai sampai helmku hilang. Jangan. Ustaz Somad itu waktu datang ulang tahun Meranti yang ke-15, datang ramai penuh manusia sampai lakiku hilang. Nauzubillah. Mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-15 ini, bapak ibu, suami istri, keluarganya makin sakinah mawaddah warahmah. Itu saya tengok kotak-kotak banyak yang berserakan. Adik-adik panitia itu kotak apa tuh? Boleh saya tengok judulnya? Kotak untuk apa itu? Kotak infak untuk pesantren. Oh, untuk pesantren. Maksud saya naikkan ke atas satu, karena banyak ikan-ikan paus di atas. Nah, kalau yang di bawah ini ikan-ikan lome aja. Jangan macam-macam Pak Ustaz. Ikan lome pun kalau 3 kontainer, maksud saya isi juga lah. Bagi ibu-ibu yang tak bawa duit, gelang ada masukkan, rantai masukkan, cincin masukkan, subang anting masukkan semua, buka, gigi emas masukkan semua. Untuk apa dipegang? Itu apa? Betul Bu? Cincin, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, leher, secuci tangan, semangkuk, mati. Siapa mengambil? Bapak. Untuk apa? Tak boleh suuzon. Mana boleh? Gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki, gelang leher, gigi emas diambil bapak untuk buka kebun kelapa, kebun sawit, beli sampan, beli jaring. Sesudah duitnya banyak, begini dia lagi.
Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang meranti meninggalkan pondok pesantren. Itulah yang akan kekal abadi insyaallah. Kepada Ustaz Abdul Somad kami minta untuk meletakkan batu pertama. Saya letakkanlah batu pertama. Waktu meletakkan batu itu, bukan kalau di tempat lain meletakkan batu itu kan nampak dia kering. Ini bukan meletakkan batu, memasukkan batu ke air. Orang tanah tuh gambut, masuk hilang batu tuh. Tengok kiri pokok sagu. Dalam hati saya, kalau tak siap pesantren ini mati aku. Takutnya saya kalau setiap dapat SMS WA dari Ustadz Fauzi. Takut apa? Takut pesantren itu tak jadi. Begitu saya dapat kabar, Ustadz Somad, pesantren itu sekarang santrinya 450. Saya yang meletakkan itu dulu, saya bilang. Untung ada orang meranti memperhatikan. Kalau tidak, entahlah, rusak nama baik Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Abdul Somad mati, apa kata orang? Itu pesantren Nurul Fikri. Darul, dar rumah, fikri pikir, darul fikri, rumah tempat orang berpikir. Kalau ada laki bapak ibu, laki ibu tak berpikir, daftarkan ke situ. Berpikir itu kan pakai otak Pak Ustadz, iya. Laki saya ini tak bawa otak, kasih dia makan otak-otak. Nggak ada akalnya Ustadz, kalau nggak bakar minum ayaka. Ustadz ini kasar lah cakapnya. Ini bukan kasar, memang kenyataan. Mungkin dulu waktu Tuhan bagi-bagi otak dia tak hadir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Maulid Nabi datang. Tapi ada yang bilang Pak Ustadz, katanya Maulid Nabi Isra Mi'raj ini bid'ah. Berapa kali dia katakan bid'ah, bid'ah. Tak usah dilayan, tak usah dilawan, tak usah dibantah. Terus buat aja terus. Buat aja terus maulid, 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 maulid. Lama-lama dia bid'ah, bid'ah, bid'ah. Bid'ah, aku udah capek, aku udah. Lama-lama mati dia. Masih ada maulid Nabi di Meranti. Isra Mi'raj masih ada. Tahlil masih ada. Siap teruskan. Teruskan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah syiar. Ini semua adalah dakwah. Maulid Nabi, apa isinya? Sambutan, baca Quran, solawat, zikir, sejarah Nabi, tahlilan. Itu juga sambutan, baca Quran, zikir, solawat, silaturahim. Casingnya macam-macam, isinya adalah dakwah. Jadi jangan terjebak kita dengan kalimat-kalimat yang membenturkan, yang menyalahkan. Padahal yang melakukan itu adalah para kiai, para alim, para ulama. Kita doakan para kiai, para mursyid, mursyid tariqah, dipanjangkan Allah umurnya supaya kita dapat berkah ilmunya insyaallah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Grup hadrohnya mana? Suaranya aja ku dengar. Mana grupnya? Oh itu, manusia kan? Kusangka grup dari kalangan jin. Tengok kanan tak ada, kiri tak ada, rupanya ada. Hai guys, sehat. Apa nama grupnya adik-adik? Santri Darul Fikri. Ibu-ibu yang mau menikahkan anak, yang mau walimah, yang mau akikah, yang mau maulid Nabi, yang mau Isra Mi'raj, yang mau acara, yang mau kenduri, undanglah grup hadroh Darul Fikri. Ingat, jadwal padat. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ini Ustadz ceramah. Jangan lagu dangdut, jangan keyboard tunggal, jangan rock pendek. Tapi tidak ada alternatif. Akhirnya diundang juga. Ustadz Somad bolak-balik diundang tak mau datang. Sampailah Ustadz ya acara anak kami nikah, Ustadz tak datang. Aku datang, Bu. Kenapa tak ada nampak kami Ustadz? Sampai pintu aku pulang. Kenapa Ustadz tak masuk? Baru mau datang disambut lagu Keong Racun, Kucing Garong, Selimut Tetangga, Cinta Satu Malam, pulang-pulang berbadan dua. Hafal juga Ustadz nih gitu jamaah. Tapi di Meranti sudah selamat. Nanti kalau ada acara keramaian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, acara milad, acara apapun namanya, maka meriahkanlah dengan hadroh dan solawat. Siap? 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 Awas kalau tidak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara maulid, acara milad Meranti ke-15, acara nuzul Quran, acara halal bihalal, itu semua adalah supaya kita bersilaturahim bersama, turun rahmat, turun barokah. Tapi jangan lupa, gara-gara ramai-ramai masjid subuh jangan sampai. Kalau sampai ada surau langgar musola, tidak dikumandangkan azan karena muazzinnya tidur, karena jamaahnya tidak ada, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan, jangan orangnya ada. Jangan sampai ada surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Iyalah Pak Ustadz, dia dilanggar. Di surau. Apapun namanya, mau surau, mau langgar, mau musola, masuk ke dalam tetap tahiyatal masjid. Mana ada Rasul? Usolli sunnatan tahiyatal langgar. Enggak ada. Karena di dalamnya ada 5 sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka sudah boleh dilaksanakan i'tikaf dan namanya sebetulnya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Kalau tidak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja. Tapi di tempat kita sudah berubah, surau, langgar, musola. Ya wis rapopo. Yang penting kita ramaikan dengan sholat berjamaah. Ustadz Somad ini nyuruh orang sholat berjamaah. Tadi kami di masjid nunggu Ustadz, kenapa tak datang? Aku musafir. Ada saja alasan Pak Ustadz. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Kami yang perempuan-perempuan nih Pak Ustadz, kalian perempuan tak wajib sholat berjamaah. Laki-laki sholat yang ke masjid. Laki-laki soleh, sholatnya ke masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki solihah. Mudah-mudahan ibu suaminya sholat ke masjid. Ya Allah, malam yang penuh berkah, ramai orang umat Muhammad SAW dihadiri para kiai, para alim, para ulama, para mursyid, para khalifah. Kami mohon kepadamu, suami-suami yang belum terbuka pintu hatinya sholat, bukakan hatinya untuk sholat ya Allah.
Nah, banyak juga laki klien tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi ibu sambil masak sarapan, itulah lagunya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa datang laginya. Kau nyindir aku ya, katanya. Enggak, aku tak ada nyindir. Aku tak ada nyindir kau bang. Memang Fir'aun udah tersinggung bang.